Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, kembali lagi dengan saya Gias Nujulasani dan saya Gais Nusalis. Kami berasal dari Cibiru, Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan kami merupakan santri Kendaga Insan Mulia. Kita mulai bergabung tanggal berapa? 16 Januari. Oh iya, tanggal 16 Januari 2022. Dan mulai menghafal itu sekitar berapa nih? 1 Februari lah. Oh iya, itu 1 Februari. Dan alhamdulillah pada saat ini Gias sudah menyelesaikan ziyadah 30 juz Gias pada tanggal berapa? Iya, 24 ya? 24 Juni 2022. Alhamdulillah qadarullah Allah bisa mengamanahi Gias di tanggal itu. Hari apa sih? Jumat, hari lahir. Ya guys, Kalau guys, alhamdulillah tanggal 11 Juli 2022. Hari lahirnya Nabi Muhammad ya? Panjang ya? Panjang banget. Tapi beda cerita juga. Kita beda cerita, beda jalan alur ya. Dulu tuh waktu kecil pertama kita pingin, dari dulu kan awalnya Umi tuh kayak ayo siapa yang ayo ngapal Quran gitu. Kalau ngapal Quran nanti dikasih uang gitu kan. Kalau anak kecil kalau dikasih uang itu mereka kayak semangat gitu. Kayak kalau misalkan di surat yang panjang-panjang kayak surat apa kan, An-Naba, terus An-Naziat gitu ya kan lumayan panjang, itu dikasih uangnya 5.000 atau kayak lebih banyak ke ayatnya 8.000 gitu kan. Terus kalau ayatnya pendek berarti itu cuman kayak 2.000, 3.000 gitu. Tapi dari situ kayak semangat gitu, kita pengen menghafal Quran, pengen jadi tahfidz gitu ya, pengen jadi tahfidz. Cuman kayak nggak boleh gitu, jauh lah gitu. Kita pengen pesantren dari kecil tuh nggak boleh, dari itu jauh gitu ya, kata bapak tuh masih kecil katanya gitu, khawatir gitu. Cuman qadarullah alhamdulillah waktu SMP, oh iya guys, juga tuh waktu kelas 4 SD kayak kan Umi sering muter-muter Haji Muammar gitu kan. Ya Allah, kayak suaranya bagus, terus tahfidz juga kayak motivasi banget gitu kan. Pengen lah ya. Terus ya qadarullah ya, SMP. Waktu SMP kita bisa masuk pesantren, tapi pesantren Quran cuman kita tasin juga aja. Ya tasin tahfidz juga, tapi kayak cuma juz amma doang gitu, kayak ngulang lagi juz amma bisa ya. Kita tuh alhamdulillah punya modalnya cuma juz amma gitu. Juz amma doang. Nah udah gitu alhamdulillah. Nah udah beres SMP tuh kita mau lanjut ke Cipulus, tadinya mau pesantren lagi ya. Cuman sebelum kita kesana kayak paman tuh nanya, guys bisa apa kayak gitu. Ya Allah diem aja gitu, coba baca kitab ini ya. Ternyata nggak bisa gitu, enggak. Masya Allah, kok nggak bisa gitu, padahal kan dasar gitu, tapi kita nggak bisa. Terus kata paman, udahlah kalian di sini aja, jauh-jauh pesantren gitu. Iya, ke Purwakarta di sini aja lah katanya gitu. Sama aja gitu. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun SMA terhapus lah sudah ya. Jadi nggak akan jadi tahfidz lagi gitu, udah aja lah gitu, kayak terkubur gitu. Terus waktu SMA tuh, habis SMA kita ditanya sama mama, guys mau kemana? Udah ini mau pesantren kah atau mau kuliah? Udah kuliah aja gitu kan, kata mama. Cuman kayak nggak mau gitu. Lebih nyaman pesantren ya? Iya. Terus kita juga kata paman, ya udahlah nggak usah kuliah gitu kan, kalian di sini aja ngajar PAUD gitu. Kita ngajar PAUD, anak itu anak kaji ya. Iya. Jurusan IPS. Iya, jurusan IPS juga, jadi kayak stuck gitu. Tadinya pengen jadi dokter tapi nggak jadi soalnya masuk IPS jadi nggak jadi. Ya udah kita hapus lah gitu. Terus waktu lama kelamaan
bulan Gias masuk ini ya? Agustus ya? Iya, Agustus 2020. Agustus 2020 kita beda gitu. pesantren tuh. Iya, Umi nanya lagi, ya udah kalian jadinya mau ngapain gitu kan? Kata guys, gimana Kak? Pengen apa ya? Pengen koridor. Dia pengen masuk ke apa namanya, pesantren yang kayak ngasah suara gitu. Ya gitulah gitu. Ya yang tilawah kayak ke Al-Mubarok ya. Ya Al-Mubarok ya, Haji Mu'min Ainul Mubarok ya, dari situ. Nah jadi kayak pengen ke situ, ya udah aku ke situ. Gias ke. Cuman kalau Gias kan orangnya tuh kayak bedak gitu kitab-kitab. Bukan baru baca kitab ya. Kayak Gias tuh kayak gak suka di depan orang, kayak ngaji Quran di depan orang tuh kayak enggak Gias banget gitu kan, enggak bukan Gias banget gitu. Gias tuh sukanya kayak baca kitab gitu, tapi kalau buku Gias nggak suka gitu. Gias nggak suka buku. Kita nggak begitu suka buku ya. Cuman Gias kayak lebih sukanya kitab gitu. Tapi ya jadi ya udah Umi Gias mau ke kitab aja gitu, ke kitab ke Tasik lah, di Tasik. Iya, di Tasik lah. Di Tasik. Cuman waktu tahun kemarin ya, 2021. Ya qadarullah tuh guys jadi pengurus di sana. Terus guys boleh bawa HP. Dan bawa HP tuh ngeliat di kayak di IG scroll gitu. Ih, ada ini kata aku beasiswa, wah masya Allah. Coba aja. Awalnya tuh coba-coba, nggak kayak niat, karena di sana itu ya alhamdulillah mungkin Allah yang nakdirin juga, Allah yang ngegerakin hatinya. Guys tuh di sana dekat sama kayak dewan pengurus yayasan gitu, pemimpin yayasan di sana gitu, deket sampai tidur di sana, sampai kemana dibawa itu. Jadi cuman kayak ikutan aja, cobaan, coba gitu. Tahap 1, ih kok masuk gitu kan. Tahap 2, masuk lagi, dan akhirnya dinyatakan lulus gitu kan. Dan di situ kayak ya Allah harus milih mana gitu kan. Kata guys, aduh gimana ya, gimana cuman ya udah coba bilang, Umi gimana, harus gimana, bentar Umi mau istirahat dulu ya. Akhirnya alhamdulillah baik, mungkin takdirnya di sini gitu. Terus kemarin tuh ada kayak banyak isu-isu tentang ini ya, rumah taffy Cibiru lagi. Itu 500 meter dari rumah tuh. Deket banget dari rumah, Masya Allah. Itu kalau mau lihat bangunannya ada di Cibiru, tinggal deket banget dari rumah. Nah terus dari situ nanya-nanya ke Ustadz, Ustadz ini ada yang keluar banyak banget, kenapa? Ya mungkin itu udah ya nggak kuat aja atau gimana. Kalau misalkan Gias gitu, mau gak Gias boleh gak ke situ kak? Gias boleh gak masuk ke situ? Padahal Gias itu mau daftar gitu. Belum dulu. Gini dulu Kak. Jadi waktu Gias di pesantren sana tuh cuman kayak dapet setahun setengah doang, kelas 1 sanawi, 2 sanawi. Tapi 2 sanawi nggak tamat. Jadi waktu 2 sanawi tuh Gias udah beres ujian. Waktu ya ujian tengah semester gitulah, kayak sekolah biasa, tapi di sana nggak sekolah gitu, udah cuman pesantren doang gitu, kayak salafi gitu. Udah gitu kayak sakit tuh, dia sakit di situ, kayak kambuh lagi penyakitnya. Dan qadarullah tadinya dia tuh kayak udah nggak mau dilanjutin gitu kak, kan udah sakit-sakitan gitu, udah kayak nggak kuat gitu. Gak kan di sana susah banget buat pulang, cuman kayak ya Allah Gias pingin pulang, kata Gias gitu, kayak ini sakit gitu. Terus kayak Gias disolawatin aja setiap malam, kalau disolawatin. Dan qadarullah waktu hari Jumat guys datang dulu ke pesantren, Gias gak bisa pulang tadinya. Cuman ada teman guys ya, ada teman guys yang punya ibunya tuh kayak care gitulah, care. Jadi kayak ayo kita ngebantuin pulang. Dan qadarullah yang orang-orang tuh di sana susah banget buat pulang, dan Gias pulang dengan gampangnya gitu, gampang banget pulang. Dan itu keajaibannya selawat juga ya. Iya, kayaknya insyaallah. Udah gitu pulang aja Gias tuh kan, pulang di rumah tuh Agustus, September, nggak ngapa-ngapain, tidur aja di rumah. Kata Umi, Gias mau ngapain di rumah gitu kan,
itu udah sembuh, Gias sudah sembuh, tapi di rumah cuma tidur aja. Kata Umi, Gias mau jadi apa? Di rumah tidur aja gitu kan, kuliah enggak, pesantren enggak, terus Gias mau ngapain gitu kan, kata Umi gitu. Nah udah gitu kayak tahu-tahu seminggu kemudian, sebelum itu tuh kayak Gias dapat WA dari saudara, katanya ayo datang ke rumah gitu kan. Ya udah kita Gias datang ke rumahnya, terus kayak ngajak, ayolah kita kuliah ke UI katanya gitu. Nanti aku bantuin gitu, buat masuk ke UI katanya gitu. Mau jurusan apa sob? Kamu IPS kan? Aku saranin ini kata dia gitu. Oh iya Gias mau ini, lagi sudah ngambil, udah kayak belajar, udah banyak kayak berharap gitu ke UI gitu. Nah udah gitu, tapi qadarullah kata sebelum itu tuh kata Umi, Gias mau nggak kerja dulu sebentar Cina, sebulan lah gak apa-apa, cobain dulu katanya. Kerjalah tuh dulu Gias di daycare gitu, tapi itu cuma sebulan. Banyak yang keluar dari Umi langsung nanya, ini kenapa banyak yang keluar gitu kan. Jadi di situ Umi langsung kayak nanya ke Ustadz gitu, bisa nggak satu anak kembar gitu, singkat cerita ya bisa gitu, dicoba. Nah terus seminggu kemudian tuh ya kayak Umi langsung bimbang lagi tuh ke sini, enggak katanya, enggak, Umi coba lagi, tapi gitu. Pas di istihoroin tuh tidak ada keraguan lagi, ayat gitu. Quran ayat keluar yang itu tidak ada keraguan lagi, apa yang harus diraguin gitu kan, kata Umi teh. Ya udah ke sana dulu, terus kita survei dan tidak ngomong ke siapa-siapa. Nggak ngomong ke siapa-siapa. Pertama tuh ke Ikhwan ya. Cuman kan siapa yang pakai kacamata gitu udah. Siapa? Sukabumi. Yang keluar yang orang Sukabumi. Iya itu. Iya itu. Dari situ nanya lah. Ada lama ya. Dari kita kesini, terus lihat dan akhirnya kita yakin gitu. Cuman kayak asalnya kan Gias maksudnya kayak gelombang kedua ya, terus kayak takutnya tuh dipindah ke Jogja gitu. Tapi Umi janganlah di sini aja, di sini aja gitu kan. Tapi ya ternyata Gias di GBR deket ya, tapi pas cerita seperti itu ya. Seperti itu kan panjang kan. Ya udah, maaf. Sedih banget itu. Pertama tuh kan kesini katanya bareng kan, kita kesini bareng kayak MPLA dulu kayak di situ kayak banyak teman gitu ya, kayak tidur bareng gitu kan. Ya intinya sedih ya. Terus waktu kayak sekarang kalian bakal dibagiin asrama gitu kan, ada ya di situ kayak deg-degan kayak yang disebutin tek. Yes. Tunggu dulu gini, Gais Nuzul Sani. Tadi dulu, oh berarti kan tadinya Gais tuh, nganggapnya Gais. Oh Gais, berarti yang dipindah ke GBR tuh Gais. Tapi terus ditanya lagi, Kak dulu yang Nuzul Sani itu Gias apa Gais? Katanya gitu kan. Gias, oh berarti Gias yang ke GBR. Nah dari situ kayak, ya Allah kayak sedih banget gitu, kayak pertamanya tuh kayak, ya Allah Gias tuh kayak dibuang gitu kan. Tahu kayak orang-orang yang ke GBR tuh kayak, soalnya tuh kita sedih banget kayak dibuang gitu, kayak kenapa kok kita gitu kan. Tapi cuman kayak lama kelamaan kayak terobati lah gitu, terobati. Ternyata Umi dan Abi yang ya jadi murabi kita baik gitu, kayak welcome, ibu-ibunya welcome gitu. Jadi semua rasa sakitnya tuh kayak terobati, bukan rasa sakit, tentunya itu mah karena pikiran yang terlalu banyak overthinking gitulah. Terus guys juga gitu, guys juga gitu kan. Kan orangnya guys manja ya, aduh. Jadi apa-apa ke Gias gitu waktu kesini tuh. Dan ketika dipisah kayak deg banget itu, kayak sedihnya berapa hari ya? Jadi itu mah bisa. gitu. Gias tuh kayak gak percaya, kayak awal kan maksudnya 30 juz gitu ya, sebanyak itu bisa enggak gitu kan. Awalnya kesini kayak enggak lah, nggak mungkin gitu kan, maksudnya
tamat juga pasti nanti akhir gitu kan, orang-orang udah tamat mungkin guys terakhir gitu kan, kayak nganggapnya tuh waktu dulu ngafal kitab aja susah apalagi Quran gitu kan, mikirnya kayak kemarin aja orang-orang pada store banyak ya sedikit, udahlah kayak nganggapnya udah nggak bisa gitu kan, biasanya nanti akhir gitu. Cuman qadarullah waktu kapan ya pertama itu kayak emang satu halaman tuh susahnya kayak 1 halaqah 2 halaqah 3 halaqah nggak cukup gitu, tapi alhamdulillah lama kelamaan qadarullah gitu, Allah bisa gitu guys, cepat sehari alhamdulillah gitu kan, sampai di tanggal 24 guys bisa hatam. Asalnya di tanggal ini mau ini tanggal ini, cuma itu udah 4 tanggal yang gagal, dan alhamdulillah qadarullah hari terindah mungkin hari Jumat tanggal 24 Juni itu guys bisa hatam, dan itu kayak bersyukur banget gitu guys bisa di titik itu gitu, yang asalnya nggak mungkin tapi karena mungkin ya karena janji Allah itu benar, terus kalau kitanya nganggap ya Allah tuh deket gitu kan, ada Allah, kalau kita yakin sama Allah ya bisa aja, nggak ada yang mungkin bagi Allah, mana yang nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya udah gitu. Kalau dia sih, kalau guys sendiri gimana? Kalau guys gimana? Kayak ya sama, nggak nyangka gitu, kayak awalnya cuman angan-angan pengen 30 juz, dan akhirnya bisa gitu dengan bantuan Yayasan Kendaga Insan Mulia. Guys juga sama gitu, udah banyak banget tanggal yang ditargetin, sampai kemarin tuh pengennya tuh hari Sabtu tanggal 9 Arafah, berarti 9 Juli juga, sampai 9 gitu. Iya, tapi qadarullah mungkin Allah tidak menakdirkan itu. Tapi setoran terakhir guys tuh yang waktu Ad-Dukhan terakhir itu waktu takbiran, malam takbiran ya Allah, kayak kalau kata orang Sunda itu bucat bisul. Bucat bisul ya, jadi kayak udah lega aja gitu hatinya gitu, seneng banget ya Allah, kayak gak nyangka, tapi ya kayak di mana-mana bergema takbiran gitu. Di situ guys setor Ad-Dukhan terakhir ya Allah, kayak ini mungkin ini takdir Allah yang terbaik, yang terindah. Ini mungkin takdir Allah yang terindah. Karena kamu bukan di sini, tapi kamu ketika gema nama Allah dikumandangkan di mana-mana, kamu selesai ziyadah di situ. Ya, Masya Allah kata guys, mungkin ini yang terbaik. Dan di hari tasyrik ya, nggak apa-apa di hari yang diharamkan juga, tapi seluruh umat Islam di dunia sedang bergembira karena banyak daging gitu. Gitu ya, segitu aja sih. Satu ayat diulang 100, satu halaman diulang 100 kali. Itu yang paling mengesankan gitu. Terus kayak kalau di juz awal kita menghafal di sini gitu, itu kan pertama kali menghafal, terus kayak guys di sini jadi yang paling apa ya, paling ya kalau disebut awal lahir, bukan nggak boleh disebut tertua ya, awal lahir di sini, jadi kayak harus dewasa dan itu harus menutupi semua kesedihan, semua nangis ke guys, semua bilang ke guys, gimana guys, di situ guys juga putur, maksudnya guys juga lagi down gitu, tapi sampai nangis gitu, sampai ketika Gias kesini tuh guys beraninya nangis di depan Gias gitu lah, gitu kesan yang banget terkesan ya buat guys dalam menghafal. Terus Kalau Gias tuh kan gini, kan metode orang-orang ngapal tuh beda-beda ya. Gias tuh pernah ya, kan kalau ditilawahin itu 20 kali itu kan udah biasa kan. Itu kan Gias kadang kalau ngapal tuh sama arti, pas tuh di arti yang dapet apa sih tentang surat ini tuh guys, Al-Fat tuh perang ya. Nah tentang perang tuh
kok bentar, kok Allah kayak gini sih? Pernah, ya Allah itu kayak perang batin banget. Kok Allah gitu sih? Kan gitu kan ya, pikirnya dia kok bisa sih Allah nyuruh gini gitu kan. Dia enggak itu kayak pikiran pendek tuh ada yang datang kayak gitu, kayak oh, bentar dulu, kok Allah nyuruh perang gini gitu kan, kayak perang batin dia sendiri gitu, nyampe nangis, nyampe pokoknya segala macam itu kayak campur aduk gitu kan. Nanya tuh Gias ke Bu Nunung, waktu itu ke Bu Nunung, terus ke Ustaz Danip. Itu bukan dia yang salah katanya, bukan dia yang salah, dia semua harusnya sekarang ngapal dulu aja katanya gitu, terus nanti buka tafsirnya gitu biar enggak salah persepsi ya, persepsi ya itu Itulah adik kakak 11-12 ya gitu. Terus kadang di tengah pernah tuh waktu Bang Ramadan kayak di situ kayak bener-bener futur sama ya, kayak bener-bener futur, kayak agak mau kesini lagi gitu. Iya bener, enggak gitu. udah kayak udah aja ya, cuman kayak semangat lagi, semangat ya udah, kita yakin, asal yakin aja gitu. Kalau yang udah yakin bisa. Kalau Gias dari awal ya pinginnya tuh pertama pingin punya rumah tahfidz, tapi pinginnya lebih ke pesantren gitu, kayak lebih pesantren tahfidz, tapi nggak cuma tahfidz doang gitu, tahfidz iya dan yang lainnya juga iya gitu. Terus kayak dari situ, tapi gimana caranya biar mereka tuh udah ngapal aja gitu, nggak usah mikirin biaya gitu. Dan terinspirasi dari temannya Umi, dari Pak Selamat juga, terus dari Gias punya anak Uwa berarti kakak dari Uwa. Itu tuh kayak mereka ngebuat bisnis gitu ya, bisnis atau punya, mereka juga punya ya panti yatim. Jadi dari situ tuh kayak Gias kayak pingin, pertama Gias pingin pesantren, terus pingin punya yayasan ini panti asuhan, terus pingin punya bisnis banyak, bisnis banyak, dan bisnis itu tuh gimana caranya biar orang-orang yang beli ke Gias tuh sekalian mereka juga bisa sodako gitu. Jadi yang Gias pingin tuh mereka anak-anaknya tuh nggak usah bayar lah gitu, jadi udah dari bisnis Gias dikasihin, disantunin gitu, pinginnya gitu ya. Insya Allah mungkin kalau Allah ya asal yakin, kata gitu, kalau yakin Insya Allah bisa gitu. Kalau gitu guys punya prinsip hidup bermanfaat atau mati dalam taat gitu. Jadi pengen ngamalin ilmu yang udah dapat gitu, kalau enggak pengen husnul khotimahnya. Oh ya, sama satu lagi. Banyak banget. Dakwah tuh guys. Ya Allah, dakwah. Dakwah tuh kan harus jadi pendakwah. Oh iya, gitu pendakwah. Kan. Iya kan bermanfaat itu dalam konteks ya. Apapun ya itu bermanfaat. Bermanfaat. Harapan untuk Rumah Tahfidz Kendang Insanolia ini semoga berjaya sampai yaumil hisab, semoga terus mengeluarkan gitu, menghasilkan para tahfidz Quran yang bukan hanya punya hafalan tapi memiliki akhlak Al-Quran dan hati yang ber-Al-Quran seperti Nabi Muhammad. Ya guys, juga mudah-mudahan pesantren Rumah Tahfidz Quran Kendang Insanolia bisa mencetak generasi hafizah yang mereka bisa menegakkan agama Islam. Insyaallah. Ya, Iya. Kami ucapkan terima kasih kepada Rumah Tahfidz Kendang Insanolia dan Rumah Tahfidz Quran Amaluna, juga kedua orang tua kita, kepada teman-teman juga, kepada musyrifah yang selalu sabar menyupport kita, Masya Allah, kepada para donatur yang telah menyisihkan hartanya ya
untuk keberlangsungan kita menghafal di sini dengan nyaman dengan baik lah. Iya, semoga Allah ganti hartanya, kebaikannya di dunia dan di akhirat. Amin. Dan semua kita dapat bersahabat hingga ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikut senang juga, Masya Allah, Barakallah. Tentunya senang banget bisa melihat salah satu teman saya di GBR, mungkin Gas hatam urutan kedua, Masya Allah sekali. Perjuangannya tuh penuh liku-liku, Masya Allah banget. Dia sering curhat itu teh, Masya Allah sekali, pokoknya senang. Barakallah Gas. Masya Allah, terharu, bahagia, pokoknya campur aduk. Terutama pada saat ngapalin Al-Jasiyah, ngemukinin Al-Jasiyah itu benar-benar jadi saksi mata banget. Soalnya ketika itu prosesnya malam takbiran tepatnya Idul Adha, itu saya yang nasmin sendiri. Dan Masya Allah beliau sampai nggak ngikut kumpul-kumpul dengan kami hanya untuk mempersiapkan khataman. Bahagia, terharu, terus bersyukur banget gitu teh guys bisa hatam karena perjuangannya juga gak mudah. Alhamdulillah, ya saya juga pastinya turut senang, turut berbahagia karena beliau begitu Masya Allah dalam perjuangannya. Tejas tuh kalau ngapal suka ngantuk, tapi dia suka kayak ngilangin ngantuknya tuh kayak keluar gitu, kayak jalan-jalan di luar tapi nggak jauh-jauh dari asrama. Terus kalau pagi teh suka jemur, suka jogging juga. Waktu bangun tidur itu Teh Gias kadang tuh jam 2 tuh suka ke depan ke ruang tamu. Nah terus tiba-tiba teh ngaji tapi suaranya teh tiba-tiba hilang gitu. Tahu-tahu pas aku bangun ya udah tidur di depan, terus nanti pindah lagi ke kasur. Ke kasur ya cuman buat lanjutin tidur, bukan buat ngaji. Hal yang mengesankan dari Teh Gias, dia Masya Allah sih dia bangunnya lebih pagi ya. Terus juga misalkan kalau bangun tuh langsung ke ruang tengah gitu untuk murajaah gitu. Terus juga dia tuh kalau misalkan lagi sebelah sama orang, dia nggak dilihatkan gitu. Terus juga kayak lebih udah tetap bersikap baik gitu ke orang yang nggak disukai gitu. Beliau enak banget, humble, humoris, pokoknya enak diajak cerita, diajak curhat, tempat berkeluh kesah terbaik. Teh guys itu orangnya bijak, terus motivator banget ketika Zahra lagi futur. Teh guys yang selalu nyemangatin gitu. Masya Allah banget dalam hal public speaking, jadi aku tuh selalu terkesan dengan itu gitu. Teh Gias itu termasuk orang yang rajin dan bijak, terutama dari segi kedisiplinan ya. Teh Gias itu termasuk orang disiplin juga. Kayak setiap melakukan suatu hal apapun gitu, beliau pasti baca doa dari mau tidur, bangun tidur, dalam segi hal apapun. Terus kayak kalau kita buat bukan salah sih, tapi lebih ke kurang tepat dari akhlak kita gitu, pasti tegurnya dengan hal baik gitu. Rajin, Istiqomah, ceria, Motivator, motivator, teladan, Panutan.